share hasil jurnalnya. Sambil nunggu teman-teman lain, kita sedikit pembukaan dulu ya. Kita sedikit luruskan bersama-sama dulu sebelum mulai acara hari ini dengan membaca Taus dan Basmalah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum kita mulai ke tema ketiga di episode ini tentang menjalani takdir di tengah ketidakpastian. Seperti biasa nih, aku mau jelasin dulu beberapa produknya ke Alimbago. Karena kalau kalian yang mau order di merchandise-nya langsung, jadi bisa dapetin freebies yang banyak banget ya. Tentunya kalian yang mau pakai voucher-vouchernya juga, voucher 10% atau voucher 20% itu lumayan banget ya. Dan untuk kalian yang mau coba journaling, kita ada rekomen nih untuk Kak Alim Bego juga ini satu-satunya jurnal yang Kak Alim tulis ya. Jadi ini benar-benar spesial banget untuk kalian semua yang jurnal ini tuh lebih fokus untuk ke self gratitude atau rasa syukur kita. Nah, jadi untuk cara mainnya juga ini tuh gampang banget ya. Kalian bisa baca di halaman pertamanya dulu. Ada cara mainnya, terus ada manfaatnya, tujuannya, supaya kita konsisten untuk journaling itu bukan cuman sehari dua hari aja, tapi bisa berbulan-bulan, bahkan juga bertahun-tahun ya. Karena dalam satu harinya itu ini ada banyak banget pertanyaannya, ada sebanyak 8 pertanyaan, dan kalian bisa langsung tinggal tulis aja pertanyaannya, jawabannya di dalam jurnal ini. Kalau misalnya nggak bisa jawab dalam sehari itu 8 pertanyaan itu nggak apa-apa banget ya. Yang penting dalam satu hari kalian bisa jawab eh, satu pertanyaan aja. Jadi kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Untuk jurnalnya, kalau pengen yang lebih jelasnya nanti boleh dicek temennya aja untuk produknya ya. Dan untuk jurnal ini tuh bukan hanya pertanyaan aja, tapi ada kalimat motivasinya juga. Terus juga sebelum kita journaling, direkomendasikan untuk baca afirmasi dan baca bismillah dulu ya, supaya lebih kerasa gitu ya vibes-nya untuk journalingnya. Jadi kalau kalian yang pengen coba habits untuk journaling, bisa cobain self gratitude journal ini. Dan juga untuk kalian semua yang mau coba baca buku ya, apalagi buku self improvement, untuk kalian yang lagi life after breakup atau yang lagi jadi second choice nih, cocok banget buku Perlahan Ikhlas, Perlahan Melepas. Untuk kalian yang beli buku ini, tenang aja kalau misalnya nggak baca sampai halaman akhir, mau dilanjut besok ya. Karena ini udah ada pembatas bukunya juga. Yang penting nanti kalau udah baca buku, jangan dilipat-lipat ya. Nanti bakal ngerusak fisik bukunya tuh. Kayak gini kurang lebih bacaan bukunya. Jadi ini tuh kalimat motivasi dan juga ada beberapa doa juga. Dan yang paling menariknya ini ada space untuk journaling juga. Tapi memang ini nggak terlalu banyak kayak jurnal tadi ya. Cuman ada 3 space aja. Jadi kalian bisa manfaatin hasil journalingnya juga di sini. Dan udah ada pertanyaannya juga, jadi bisa tinggal langsung tulis aja jawabannya di sini ya. Nah, untuk kalian yang beli jurnal dan buku self improvement tadi, udah pasti dapetin 2 freebies poster afirmasi masing-masing nih. Jadi kalau kalian yang beli dua produknya, jurnal dan buku self improvement, jadi dapetin jadi dapetin 4 poster afirmasinya tuh. Karena kalau kalian beli bukunya di merchandise-nya kalian Lego, ini dapat poster afirmasinya. Tapi kalau di seller lain belum tentu dapetin freebies poster afirmasi kayak gini ya. Nah, tapi kalau pengen yang dapetin lebih banyak poster afirmasinya, boleh banget karena kita ada 5 varian ya. Selain varian yang mental health, ada varian self love, harapan baru, rasa syukur, dan juga penerimaan. Jadi kalau kalian yang lagi sulit untuk menerima sesuatu, bisa pilih yang varian penerimaan. Atau yang lagi insecure nih, bisa banget pilih varian yang self love. Nah, untuk poster afirmasi ini tuh bisa ditempel dimanapun ya, terutama cewek-cewek nih bisa tempel di kaca karena setiap hari pasti cewek-cewek selalu ngaca ya. Jadi sebelum baca doa bercermin, bisa dulu nih baca afirmasi dulu ini ya.
Oke, buat teman-teman semua yang mau order bukunya dan juga pakai vouchernya karena untuk kelas reguler dan kelas premium udah dapat voucher masing-masing 10 dan juga 20%. Jadi boleh banget nanti dicek kemana aja untuk kalian yang mau order ya. Oke, karena hari ini pembahasan yang sangat-sangat menarik dan juga sangat intimate. Jadi untuk kalian semua yang mau bertanya, boleh dipersiapkan pertanyaan dari sekarang dan juga ketika journaling nanti, semoga bisa semua on mic ya teman-teman. Baik itu Kak Gita, Kak Lucia, Kak Tari, dan Kak Rani. Oke, karena pemateri kita hari ini sudah ada Kak Aldigo, jadi waktu dan tempatnya aku persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Suaranya aman? Ya, Oke, aman, aman. bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, seperti biasa kita mulai kitab malam hari ini. Selamat datang dengan rasa syukur terhadap Allah terlebih dahulu dengan apa yang sudah Allah berikan dan Allah titipkan sama kita. Kemudian kita lanjutkan untuk berterima kasih kepada diri kita sendiri atas segala hal yang sudah kita berikan, kita lakukan untuk diri kita. Oke, seperti biasa kita letakkan tangan di depan dada, kita tarik nafas 3 kali, kemudian tahan, hembuskan, kemudian kita istighfar. Jadi untuk ini barusan kemarin aku juga belajar bahwa eh, praktek ini bisa coba teman-teman lakukan juga. Jadi metodenya itu 4-2-6. Jadi 4 detik tarik nafas, 2 detik ditahan, 6 detik dihembuskan. Cuma aku menyisipkan istighfar di situ karena untuk menambah ketenangan aja sebenarnya. Jadi metode 4-2-6 ini bisa teman-teman gunakan ketika sedang tiba-tiba merasa cemas dengan sesuatu hal atau sedang merasa nggak nyaman dengan diri teman-teman sendiri. Jadi 4 detik ditarik, 1, 2, 3, 4, ditahan 2 detik, 1, 2, hembuskan 6 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus baru kalau mau menambahkan dengan zikir juga boleh. Ya, ya kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Astagfirullahaladzim. Lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Astagfirullahaladzim. Terakhir, tarik nafas, tahan, hembuskan. Astagfirullahaladzim. Baik, kita sama-sama mengucapkan syukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, terima kasih atas nikmat yang Kau berikan padaku hari ini, nikmat badan yang sehat, kondisi fisik dan psikisku yang membaik semakin harinya, nikmat makanan yang aku nikmati setiap harinya. Ya Allah, terima kasih untuk kemudahan yang Kau berikan hari ini, meskipun mungkin ada beberapa tantangan dan ujian yang harus aku selesaikan, tapi Alhamdulillah Engkau mampukan aku melalui hari ini hingga sekarang di jam setengah 9. Hamba bisa berada di sini berkumpul dengan teman-teman kami yang soleh dan yang solehah dan memaknai kebaikan di setiap kejadian hari ini. Ya Allah, terima kasih karena sudah menuntun dan membimbing hamba untuk melewati banyak hal kemarin hingga hari ini bisa mulai melihat secercah harapan, secercah kebaikan yang mungkin kemarin hamba tidak pernah menyangka akan berada di titik itu. Ya Allah, terima kasih untuk organ-organ tubuh yang Engkau izinkan bekerja sesuai dengan fungsinya, tangan, kaki, jantung, otak, ginjal, usus, semuanya Engkau izinkan bekerja sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing sehingga hamba tidak merasakan kesakitan di titik tertentu untuk menjalani hari-hari hamba. Ya Allah, terima kasih karena sudah mengumpulkanku dan mempertemukanku dengan orang-orang baik di sekitarku, meskipun aku banyak salah, aku banyak dosa, banyak kekhilafan yang membuatku mungkin terjerumus dengan dosa-dosa yang dengan sengaja atau tidak sengaja aku lakukan, tapi Engkau menutup aibku, Engkau tetap mempertemukanku dengan orang-orang baik, Engkau tetap menunjukkan padaku jalan-jalan kebaikan, dan ya Allah, terima kasih atas hidayahmu, atas nikmat Islam yang selalu Engkau tuntunkan kepadaku hingga hari ini. Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang
kita butterfly hug seperti biasa, mengucapkan terima kasih. Dan kita awali sekarang dengan ucapan salam ke diri kita sendiri ya. Assalamualaikum diriku. Terima kasih karena hari ini sudah bertahan. Terima kasih sudah melakukan kebaikan. Terima kasih sudah mengerjakan semua bagianmu, menyelesaikan tugas-tugasmu. Terima kasih sudah melalui hari berat ini dalam seminggu ini. Terima kasih karena tidak menyalahkan siapapun di episode kehidupanmu ini. Terima kasih sudah mengambil kebaikan dan pelajaran yang kamu sendiri mungkin kemarin sempat kesulitan untuk mendapatkannya, tapi alhamdulillah sekarang kamu pelan-pelan mulai berani mengambil keputusan dan berani menemukan kebaikan di dalamnya. Diriku terima kasih karena selalu berusaha untuk jujur dengan apa yang kamu rasakan. Terima kasih karena selalu mengatakan dan mengungkapkan apa adanya dengan kondisimu kepada orang sekitarmu, tidak menuntut apapun pada siapapun, tapi merasa cukup dengan apapun yang kamu miliki. Terima kasih juga karena tidak menuntut kepada dirimu untuk terlalu keras menjalani semua ini. Terima kasih karena selalu menjadi lebih baik setiap harinya, berusaha untuk menjadi manusia yang lebih bermanfaat setiap harinya. Meskipun berulang kali kamu dibuat lelah, kamu ingin menyerah, kamu merasa kesulitan, bahkan hilang arah. Tapi terima kasih karena kamu masih berada di sini hari ini. Aku menyayangimu lebih dari yang kamu tahu. Aku bersamamu sampai kapanpun, sampai Allah mengizinkan kita cukup di dunia ini. Kamu sehat-sehat terus, kamu bahagia terus, kamu merasa cukup terus, dan insya Allah kita akan dibersamai sama Allah sampai kapanpun. Kamu nggak sendirian, kamu berjuang dan melakukan yang terbaik. Terima kasih diriku. Oke, terima kasih banyak teman-teman untuk gratitude kita malam hari ini, untuk ucapan syukur atas nikmat yang Allah berikan dan ucapan terima kasih dengan tulus, jujur kepada diri kita sendiri. Oke, boleh Minai untuk materi minggu ketiga kita, yaitu tentang bagaimana tentang menjalani takdir yang kita sudah tahu banget ya bahwa takdir itu dari 2 minggu kemarin kita sudah sama-sama menyamakan menyamakan arti bahwa takdir itu adalah hak prerogatifnya Allah. Kita nggak perlu membahas, kita tidak perlu mempertanyakan apa yang sudah terjadi hari ini. Kenyataannya itu qadarullah, memang Allah izinkan terjadi. Tapi, nah ini ada tapinya nih. Perkara di masa depan, karena takdir ini adalah hak prerogatifnya Allah, takdir itu adalah urusannya Allah, yang pegang kendali Allah. Jadi kita benar-benar buta dan nggak tahu apa-apa dengan takdir kita di masa depan khususnya. Dan itu yang seringkali membuat kita merasa kesulitan, kita mendapatkan blind spot dengan kehidupan kita sendiri, kemudian kita merasa resah dan gelisah tanpa alasan, bingung, bahkan takut juga gitu. Karena ya kita tahu bahwa takdir itu yang pegang kendali dan kuasanya adalah Allah, dan kita tahu karena kita tahu bahwa kita nggak tahu, jadinya itu sesuatu hal yang nggak pasti. Dan dengan sesuatu hal yang nggak pasti itulah yang membuat kita seringkali merasa bingung, takut, overthinking, merasa kurang, kemudian ragu. Pokoknya semua perasaan-perasaan yang nggak nyaman yang kita rasakan atas sebuah peristiwa dan kejadian yang akan terjadi, yang belum terjadi padahal, pada akhirnya itu mempengaruhi juga tanpa kita sadari mempengaruhi kehidupan kita di hari ini. Dan gimana caranya supaya kita bisa menjalani takdir yang memang nggak pasti, ya karena memang bukan ranahnya kita untuk menentukan itu, untuk menentukan segala sesuatu hal yang nggak pasti, yang nggak tahu nanti kayak gimana bentuknya, perjalanannya, takdirnya gitu. Karena kembali lagi itu adalah hak prerogatifnya Allah. Kita bahas bareng-bareng malam, malam hari ini satu per satu. Boleh lanjut, Min Ai? Oke, kita awali dengan kita tahu bahwa kita tuh sudah melakukan sesuatu hal dengan sebaik mungkin. Tapi kadarullah, ternyata takdir kita di hari ini tuh nggak sesuai dengan harapan kita. Misal nih, di beberapa bulan kemarin atau mungkin bertahun-tahun kemarin kita sudah mengikhtiarkan sesuatu. Kita berharap, kita sudah berdoa, berharap, berikhtiar, semuanya sudah maksimal sekali. Tapi ternyata kadarullah hasilnya masih gagal. Yang ditunggu nggak kunjung datang. Kadarullah hasilnya malah menyakitkan dan mengecewakan. Nggak sama sekali nggak sesuai dengan harapan kita.
Atau malah kita sudah bertahun-tahun menjaga sesuatu hal, kita memperjuangkan sesuatu hal, tapi qadarullah lagi, ternyata yang kita jaga pergi, yang kita lindungi, yang kita anggap bahwa ini tuh harus kita utamakan, kita apa ya istilahnya, kita jaga banget lah istilahnya, karena melalui hal itu, melalui orang itu, kita merasa bahwa disitulah ladang ibadah kita, ladang perjalanan dan kebaikan kita di situ. Tapi kadarullah ternyata Allah izinkan hal itu pergi dan hilang dari hidup kita. Atau mungkin ternyata kita mengkhawatirkan sesuatu hal terlalu kencang gitu ya, sampai akhirnya ternyata beneran kejadian. Kayak teman-teman pernah nggak ngerasa berpikir bahwa gini, aku lagi dapat kebahagiaan nih, setelah kita mendapatkan kebahagiaan, terus tiba-tiba kayak nggak tahu gimana ceritanya ada pikiran kayak, aduh, ini kok aku terlalu seneng banget ya. Kayaknya bakalan ada sesuatu hal yang bikin aku sakit deh habis ini. Kayaknya habis ini bakalan ada kabar buruk apa nih? Karena aku lagi happy banget nih. Jangan-jangan ada sesuatu hal yang menyedihkan nih. Nah, pemikiran kita yang seperti itu, dan itu terus-menerus kita simpan tanpa kita sadari, pada akhirnya beneran akan terwujud seperti itu. Itu berbicara tentang cara alam bawah sadar kita bekerja. Jadi pada akhirnya sebenarnya beberapa hal dalam hidup kita itu yang memberikan pengaruh paling besar sebuah kejadian, selain karena memang qadarullah, takdirnya Allah gitu ya. Itu ya sebenarnya diri kita sendiri gitu. Atas semua peristiwa yang terjadi gitu. Orang lain, orang sekitar kita, sesuatu hal yang pada akhirnya Allah izinkan pergi, sesuatu hal yang pada akhirnya Allah gagalkan atau enggak Allah izinkan datang, ya itu sebagai sarana aja sebenarnya. Tapi at the end, benar-benar yang apa ya istilahnya bisa memutuskan dan menentukan bahwa kehidupan kita, takdir kita itu bakalan bekerja dan berjalan seperti apa ya diri kita sendiri, ikhtiar kita sendiri, cara berpikir kita sendiri, perasaan kita sendiri, dan yang pastinya keimanan kita sendiri. Seberapa yakin kita sama Allah, seberapa bergantung juga kita sama Allah gitu. Disitulah sebenarnya titik di mana mengkoneksikan dan menjembatani diri kita dengan ketidakpastian takdir yang Allah siapkan. Kita memang nggak tahu takdirnya Allah tuh kayak gimana. Tapi kita tahu bagaimana caranya untuk menjaga diri kita tetap berhusnuzon, bagaimana menjaga diri kita untuk tetap tenang ketika takdir itu sangat nggak pasti dan kita nggak tahu gimana bentuknya gitu. Dan itu adalah proses yang sangat normal dalam perjalanan hidup kita. Karena kita hidup di dunia. Dunia tempatnya masalah, tempatnya kesulitan, tempatnya capek. Karena nanti kalau nggak capek, ya nanti kalau kita sudah meninggal, benar-benar kita sudah istirahat dan nggak akan kepikiran atau resah, gelisah, bingung dengan apapun gitu. Karena ya pada akhirnya tinggal pertanggungjawaban aja kita di hadapan Allah. Tapi selama di dunia, selama kita masih Allah izinkan bernafas, ya selama itu juga kita akan bertemu dengan banyak keresahan, ketakutan, kegelisahan. Dan itu pun juga Allah sudah sampaikan di Al-Quran juga kan. Jadi ketika kita merasa bahwa beberapa hal dalam hidup kita ini berjalan hari ini ya nggak sesuai dengan harapan, yang mana kemarin sudah kita ikhtiarkan dan lain sebagainya, maka percayalah di situ ada beberapa persen bagian dalam diri kita yang ikut andil dalam terciptanya kenyataan dan takdir tersebut. Entah itu dari cara berpikir kita, entah itu dari keyakinan kita, entah mungkin pastinya juga dari dosa kita, atau mungkin juga bisa dari bagaimana kita memandang atau melihat sesuatu peristiwa, bagaimana cara kita berucap, bagaimana cara hati kita tetap terjaga. Itu juga sedikit banyak mempengaruhi apa yang terjadi dalam hidup kita, takdir kita hari ini. Maka, di tengah ketidakpastian di masa depan kita, artinya sebenarnya kita memang nggak tahu bagaimana bentuknya ya, karena nggak pasti banget, karena itu adalah urusannya Allah. Tapi kita bisa apa ya istilahnya mempersiapkan bentukan masa depan kita dengan hal-hal baik ya hari ini gitu. Yang mungkin itu bisa kita pelajari dari kemarin, dari kegagalan kita kemarin, dari ikhtiar atau mungkin hal-hal buruk yang kita lakukan kemarin. Makanya kenapa Allah meminta kita untuk selalu memperbaiki diri, selalu apa ya berusaha untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Karena ya pada akhirnya kita sedang menciptakan takdir-takdir kita sendiri kok gitu bersama Allah gitu. Allah yang mengizinkan itu terjadi, kita yang berusaha untuk merencanakan. Kita yang berusaha untuk menyusun, menyiapkan, memantaskan untuk segala sesuatu hal yang kita inginkan. Memantaskan untuk dapat jodoh yang baik gitu, supaya nanti Allah datangkannya jodoh yang baik, dipantaskannya sekarang gitu.
atau mungkin untuk pekerjaan yang baik kita pantaskannya juga di sekarang gitu. Jadi perkara yang kemarin kemudian sekarang kita rasakan hasilnya, ya sudah, itu berarti memang sudah sebuah pelajaran yang kita dapatkan dari proses kemarin dan bisa kita perbaiki. Yang kemarin kan memang nggak bisa diapa-apain, tapi di masa kini kita bisa perbaiki untuk kebaikan di masa depan, untuk sesuatu hal yang nggak pasti di masa depan. Karena sama-sama nggak pasti, tapi kita bisa menciptakan, kita bisa apa ya, menyiapkan, memantaskan diri untuk sesuatu hal yang memang itu baik untuk masa depan kita. Gitu. Next, Min Ai. Oke, mengapa ketidakpastian itu membuat manusia gelisah? Ya karena memang fitrahnya Allah sudah menciptakan otak kita seperti itu, gitu. Otak kita tuh memang sudah Allah bentuk dengan membenci atau tidak menyukai ketidakpastian, uncertainty, intolerance. Jadi memang dalam ilmu psikologi itu juga ada dan dijelaskan bahwa memang kita tuh sangat nggak suka dengan sesuatu hal yang nggak pasti. Otak kita tuh kan memang diajarkan untuk kalau kita sudah mengulangi sesuatu hal, kita sudah melakukan sesuatu hal berulang kali, itu adalah sesuatu hal yang aman. Ini juga kalau nggak salah kan kemarin sudah sempat aku bahas ya, sudah sempat aku singgung di minggu kemarin. Kalau otak kita itu diajarin buat eh, merasa nyaman, aman, kenal dengan sesuatu hal yang terus-terusan kita lakukan, terus-terusan kita dengar, terus-terusan kita apa namanya, ucapkan, lakukan, pokoknya yang apa ya, selalu kita lakukan rutinitas itu, otak kita tuh sangat mudah untuk menangkap dan sangat peka dengan hal itu. Tapi ketika sesuatu hal yang itu nggak biasa, kemudian nggak jelas, abu-abu, terus apa ya, kabur juga bentuknya, kita nggak pernah tahu itu, otak kita nggak suka. Otak kita memang diatur buat nggak menyukai hal-hal yang asing, yang dia tuh nggak terprediksi, nggak biasa kita hadapi gitu. Otak kita tuh nggak notice hal itu dan sangat nggak suka gitu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa untuk menyukai hal itu. Hanya karena kita belum kenal, hanya karena otak kita belum kita ajak kerjasama untuk mengetahui bahwa ini sebenarnya ada sesuatu hal yang baik di dalamnya, bukan berarti kita nggak mau menerima hal ini kan, gitu loh. Jadi misal otak kita kan nggak pernah nih tiba-tiba kita jalan kemudian kaki kita menginjak kulit duren gitu. Sakit kan? Kayak dalam hidup kita kita nggak pernah nginjak kulit duren gitu. Tiba-tiba nginjak kulit duren dan itu sakit banget, itu bikin kesel. Di titik tertentu kesel itu sampai bikin kita marah banget gitu kan. Karena otak kita nggak kenal dengan hal itu. Tapi bukan berarti kita terus-terusan nyalahin duren dan jadi benci dengan duren itu kan gitu. Karena ya semakin kita mengingatkan, kita semakin mengenalkan bahwa oke, duren ini memang bikin kamu sakit, kakimu memang sakit ketika menginjak duren itu. Tapi pada akhirnya ya kamu bisa merasakan itu gitu. Dan it's okay sekali, nggak apa-apa. Ini bukan sesuatu hal yang eh, bakalan membahayakan kamu, yang gimana-gimana gitu. Kamu hanya perlu untuk mengetahui bahwa ini adalah hal yang baru, menginjak durian itu adalah hal yang baru, dan it's okay. Kita akan pelan-pelan rasa sakit dari injakan durian itu akan pelan-pelan langsung menghilang kok gitu. Otak kita hanya perlu diajarkan, diajak untuk apa ya istilahnya, berkomunikasi seperti itu gitu. Ketika menghadapi sesuatu yang aku nggak tahu akan jadi apa, itu amigdala kita, otak tempatnya perasaan kita, itu akan mudah ngerasa bahwa ini tuh adalah sebuah bahaya. Kayak sesederhana misal nih kita dalam kesulitan finansial gitu ya. Karena selama ini kita mungkin merasa aman dengan kondisi finansial kita. Kemudian ada kejadian atau momentum di mana finansial kita lagi Allah uji gitu. Maka kita merasa bahwa ini adalah ancaman. Hidup kita nggak akan aman dengan ini gitu. Kita akan merasa bahwa dengan kondisi finansial kita yang turun gitu ya. Sebenarnya cuma turun, bukan nggak ada sama sekali, bukan bener-bener yang kita apa ya, mungkin barangkali nggak yang bikin nggak dibikin sama Allah yang sampai ada banyak tunggakan sampai ratusan juta dan lain sebagainya gitu. Hanya mungkin beberapa kondisi yang memang sedikit menyulitkan kita. Tapi karena kita nggak pernah menghadapi hal itu, maka kita merasa itu adalah sesuatu yang bahaya banget buat hidup kita. Kayaknya mengancam banget buat kita dan hormon kortisol, hormon stresnya kita akan mudah meningkat dan itu akan membuat kita merasa cemas berlebihan, kita merasa bingung dan merasa bahwa ini tuh bakalan jadi akhir dan gak ada solusinya gitu. Karena udah amigdalanya sudah aktif mengaktifkan hormon kortisol, hormon cemasnya kita untuk ngasih tahu bahwa ini ada sesuatu hal yang bahaya dalam dirimu. Karena kita belum pernah menghadapi kenyataan ini. Jadi ini bahaya banget buat kamu gitu. Kalau kamu apa ya istilahnya kayak kamu harus hati-hati gitu. Sebenarnya otak kita itu sama Allah tuh cuma dikasih tahu supaya kita tuh mengetahui bahwa itu tuh sinyal gitu. Untuk
bagaimana cara kita menyelesaikan atau mengendalikan atau mengelola sinyal itu. Kalau kita malah mengikuti sinyal itu, mengikuti kemauan dari kesetresan itu, hormon kortisol kita itu, yang ada malah kita ya semakin terpuruk, semakin menyerah, dan merasa bahwa kondisi finansial yang berat itu tuh nggak akan ada solusinya, atau malah kita melangkahkan kaki dengan ikhtiar-ikhtiar yang instan dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau kita menyadari bahwa sinyal, oh, oke, aku lagi resah nih dengan kondisi ini gitu. Dan ini adalah sinyal yang memang lagi Allah kirim buatku ketika aku di kondisi yang baru ini. Kondisi yang memang ini tuh nggak pernah aku dapetin sebelumnya dan ini cukup bikin aku shock gitu. Ini adalah sinyal tubuhku karena ini adalah hal yang baru. Oke, kita tenang dulu. Ancaman ini memang mungkin sebenarnya ini bukan ancaman. Sebenarnya ini adalah kenyataan yang belum pernah kita hadapi. Tapi karena kita merasa ini adalah sesuatu hal yang baru dan ini hal yang nggak pasti, jadi itu seakan-akan mengancam kita gitu. Karena seperti yang aku bilang ya, bahwa otak kita tuh selalu nyaman dan seneng dengan sesuatu hal yang sering kita temui. Ketika ada sesuatu hal yang nggak kita ketemui, dia akan mulai notice bahwa ini tuh ancaman dan akan membahayakan kehidupanmu gitu. Seakan-akan itu otak kita ngomong kayak gitu, padahal nggak ada ancaman apapun di hadapan kita sebenarnya kan. Kemudian ini membuat kita overthinking, kemudian memperkirakan skenario terburuk. Jadi akhirnya mikir kayak, nanti kalau misal ini terus-menerus, aku bakalan bangkrut nggak ya? Atau mungkin ini kalau terus-menerus, aku bakalan diputus kontrak kerja nggak ya? Atau gimana gitu. Pokoknya pemikiran-pemikiran negatif kita yang seakan-akan mendukung apa yang sedang otak kita kasihkan sinyal. Itulah kenapa tadi aku menyampaikan bahwa kalau kita mengikuti sinyal kita, maka itu akan memberikan kita apa ya istilahnya kesempatan untuk overthinking sendiri pada akhirnya dan membentuk skenario-skenario yang sebenarnya itu nggak mungkin, bahkan mungkin nggak akan pernah terjadi sebenarnya, karena kan di masa depan nggak tahu bentuknya seperti apa, hanya karena kondisi otak kita ngasih sinyal, kemudian kita bahwa itu adalah sebuah kebenaran, kita meng-ACC, akhirnya kita overthinking dan seakan-akan bakal ada peristiwa atau kejadian itu seperti yang kita asumsikan. Padahal itu baru tahap asumsi karena kita punya sinyal itu tadi. Ada sinyal, kemudian kita sudah mengambil perspektif sendiri, anggapan dan asumsi sendiri, kemudian kita semakin meyakini asumsi itu, maka kejadian juga akhirnya. Tapi kalau ternyata kita alhamdulillah nih Allah beri kemudahan untuk mengelola dari sinyal tersebut, kemudian pelan-pelan kita mulai membreakdown dan kita menyerahkan keresahan kita sama Allah, kita mulai memperbaiki dan menata semuanya lagi pelan-pelan, memperbaiki ibadah dan lain sebagainya. Ikhtiar-ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk mencukupkan itu semua gitu kan. Pada akhirnya ya ancaman itu nggak menjadi sesuatu yang berbahaya juga gitu. Karena kenyataannya ancaman itu tuh sebenarnya nggak ada gitu. Hanya karena kita belum pernah menghadapi sebuah peristiwa, bukan berarti itu menjadi sesuatu yang mengancam nyawa kita, mengancam hidup kita gitu loh. Otak kita Allah izinkan beri sinyal tersebut untuk melindungi kita sebenarnya. Bukan malah membuat hidup kita semakin apa ya, semakin hancur karena sinyal tersebut gitu. Maka dari itu kenapa kita sangat diperlukan kedekatan kita sama Allah, sangat diperlukan apa ya istilahnya eh, momentum tenang kita di kondisi-kondisi tersebut gitu. Karena memang kalau kita mengandalkan otak kita sepenuhnya tanpa ikut mengaktifkan kondisi hati dan keimanan kita, ya kita akan benar-benar kelabakan gitu. Kita benar-benar nggak bisa menentukan bagaimana langkah apa yang bisa kita tentukan ketika otak kita kasih sinyal. Padahal sinyal tersebut adalah hal baik yang memang Allah izinkan hadir dalam hidup kita untuk ngasih tahu kita, ini loh ada sesuatu hal yang baru dalam hidupmu. Jalani, ambil pelajarannya, hadapi, selesaikan pelan-pelan, nanti kamu akan tahu dan kamu bisa belajar dari peristiwa itu. Allah tuh kayak pengen ngasih tahu kita kayak gitu, tapi ya dengan cara seperti ini, dengan memberikan sinyal-sinyal ke dalam tubuh kita sendiri. Dan itulah kenapa makanya hidup kita, takdir kita, perjalanan kita tuh sangat tergantung dengan diri kita sendiri dan Allah pada akhirnya. Orang-orang di sekitar kita ya orang-orang yang memang Allah izinkan hadir untuk menjadi sarana proses pembelajaran kita, proses tabungan amal kita di dunia ini yang pada akhirnya nanti Allah pertanggungjawabkan, kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak gitu. Next, Min Ai. Ada juga istilah illusion of control. Jadi ya kita tahu sendiri ya kalau manusia tuh suka bias banget dengan sesuatu hal dalam hidup gitu. Seakan-akan kita menganggap bahwa
Kita tuh bisa ngontrol semuanya, kita bisa ngendaliin semuanya hanya karena kita merasa hidup ini adalah punya kita. Ini hidupku, aku yang berhak ngatur. Memang iya, kehidupan kita itu ditentukan oleh diri kita dan Allah. Tapi bias kontrol ini memiliki kecenderungan untuk benar-benar semuanya tuh aku yang nentuin gitu. Kayak nggak ada partnya Allah yang menentukan hal itu juga gitu. Padahal persentase kita itu sebenarnya hanya berapa persen gitu. Yang lebih banyak itu tetap persentase dari Allah gitu. Karena hidup kita tidak pernah berjalan sesuai dengan rencana kita, tapi selalu berjalan sesuai dengan rencana Allah. Kita menyiapkan, kita membentuk, kita mempersiapkan, kita memantaskan, tapi tetap semuanya yang pegang kendali adalah Allah. Jadi ketika kita merasa, kadang ada ya orang yang dengan kesuksesannya dia merasa bahwa oh ini hasil kerja kerasku selama ini gitu. Jadi aku pantas dong dapetin ini gitu. Aku pantas dong di titik ini gitu. Dan ketika seseorang di titik tertentu dalam hidupnya, di titik tinggi tertentu nih ya, misal di titik tertinggi dalam hidupnya, kemudian dia merasa bahwa sepenuhnya itu adalah berkat dari dirinya sendiri, tanpa ada keyakinan bahwa itu dari Allah atau gimana dan lain sebagainya, maka pegangan dia, fondasi dia adalah dirinya sendiri. Dan ketika qadarullah Allah menjatuhkan dia, Allah membuat dia lengser dan lain sebagainya, dia akan benar-benar merasa bahwa kegagalan itu adalah sebab dirinya, menyalahkan dirinya habis-habisan, atau bahkan pada akhirnya nggak jarang juga dia nyalahin orang lain. Karena apa? Karena dari awal dia merasa apa yang dia dapatkan itu adalah sepenuhnya dari dirinya sendiri, bukan dari Allah. Meanwhile, kalau misal dari awal kita sudah menyadari bahwa sesuatu hal dalam hidup kita itu memang ada peran Allah di situ, semuanya terjadi atas izin Allah, karena memang Allah memudahkan, karena memang Allah mengizinkan kita di titik ini dan lain sebagainya. Maka ketika jatuh pun, ketika kita sulit pun, ya kita bawa Allah juga gitu. Kita merasa bahwa ya memang qadarullah Allah ngasih ujian ini sekarang, Allah memberikan beban ini sekarang, membuatku di titik ini sekarang, dan mungkin juga Allah lagi menggugurkan dosaku sekarang dan lain sebagainya. Pada akhirnya kita akan apa ya, membawa Allah di setiap kondisi kita gitu, dan illusion of controlnya itu nggak sepenuhnya mempengaruhi kita banget gitu. Karena mau nggak mau, disadari atau tidak, semakin kita berusaha untuk mengendalikan dan mengontrol sesuatu hal dalam hidup kita, semakin kita nggak dapat apa-apa, semakin kita akan merasa capek, semakin kita merasa bahwa kita tuh ternyata selemah itu gitu. Dan ya disitulah sebenarnya Allah pengen nunjukin ke kita bahwa kita tuh hanya hamba, bukan bukan apa ya, bukan makhluk yang bisa mengendalikan atau mengatur semuanya dalam hidup kita. Karena ya itu tadi, takdir adalah hak prerogatifnya Allah, maka ketika ada sesuatu hal peristiwa yang terjadi dalam hidup kita dan itu nggak sesuai dengan harapan kita, maka artinya kita sudah tidak dapat mengontrol itu lagi gitu. Sebagai manusia, kita sudah nggak dapat peran untuk hal itu kembali. Dan ketika takdir membawa ke arah yang nggak sesuai rencana, kita merasa terancam karena kehilangan ilusi itu. Makanya kenapa sebagian dari kita yang apa yang berproses, setiap dari kita itu kan berproses dengan sebuah kegagalan, dengan kehancuran, keterpurukan itu kan berbeda-beda. Ada orang-orang yang ketika menghadapi sebuah takdir yang nggak sesuai rencana, dia bisa langsung menerima, bisa juga pada akhirnya nanti dia terlambat untuk copingnya. Atau mungkin ada juga yang dia sedih terus selama beberapa hari, tapi dia kemudian menyadari dan pelan-pelan bangkit. Tapi ada juga yang dia sampai benar-benar sedih terus, hilang harapan, dan merasa bahwa hidupnya nggak akan bisa berjalan hanya karena ada kegagalan tersebut dan lain sebagainya. Setiap dari kita berproses dengan itu masing-masing dan nggak bisa disamakan juga kan. Tapi pada akhirnya satu hal yang bisa kita samakan adalah di momentum itu pada akhirnya kita benar-benar tidak bisa atau tidak berhak untuk memegang kendali atas sebuah peristiwa dalam hidup kita. Karena ya itu adalah ilusi kontrol kita sebenarnya. Kita yang berusaha untuk mengendalikan itu. Tapi at the end, Allah lah yang pada akhirnya mengendalikan itu. Dan pada akhirnya, bagaimana bentukan seseorang dalam menghadapi takdir itu terbentuk dari diri kita, prosesnya kita sendiri dengan diri kita sendiri. Makanya kenapa ketika ada seseorang yang habis menghadapi peristiwa besar dalam hidupnya, kemudian dia bertumbuh, dia belajar, dia memperbaiki diri dan lain sebagainya, maka ketika ada peristiwa baru dalam hidupnya yang mungkin juga berat dan sulit, dia sudah berbeda cara melihat peristiwa tersebut gitu. Dia sudah menilai sebuah kejadian dengan sudut pandang yang berbeda. Karena dia sudah mulai mengurangi ilusi kontrolnya. Dia sudah mulai menyadari bahwa prosesnya yang kemarin itu adalah
sesuatu hal untuk dia pelajari, untuk dia perbaiki dan lain sebagainya gitu. Ilusi kontrolnya seseorang sudah mulai menurun ketika dia sudah bisa belajar dan bertumbuh dari sebuah peristiwa yang pernah dia hadapi sebelumnya gitu. Next, Minai. Emotional forecasting error. Jadi kadang kita pernah juga ngerasa kalau misal nih sekalinya gagal, oh ya udah dipukul rata sampai nanti pun masa depanku tuh pasti hancur. Atau kita nggak jadi nikah, ya udah sampai nanti pun aku nggak bakalan dapet jodoh yang sebaik dia. Atau mungkin ada yang habis bercerai gitu, kemudian merasa bahwa oke aku nggak pantas buat nikah lagi, nanti ke depannya aku nggak akan dapet jodoh yang lebih baik dan lain sebagainya. Karena menganggap bahwa peristiwa dan perasaan kita itu akan terbawa sampai nanti gitu. Padahal penelitian juga menunjukkan dan Allah pun juga sudah menciptakan kita dengan proses pemulihan sendiri, teman-teman. Maha besarnya Allah ya, menciptakan kita tuh nggak serta-merta diciptakan sebagai makhluk terbaik, tapi juga makhluk yang apa ya istilahnya kayak kita bisa recovery diri kita sendiri gitu. Nggak cuma fisik, tapi psikis pun juga Allah berikan hal itu. Allah berikan kita kekuatan untuk bisa merecovery diri kita sendiri. Semisal contoh nih, luka. Teman-teman kalau luka pisau ya, kemudian kita kasih betadine itu kan seringkali betadine itu kita kasihkan di samping-samping sekitar luka ya, nggak di lukanya langsung. Karena kalau di lukanya langsung pasti lebih perih. Dan tujuannya betadine itu kan untuk menghindari bakteri kan, untuk biar dia jadi lebih steril aja lukanya kita gitu. Dan nggak usah diapa-apain itu tangan kita, ada bagian tubuh kita tuh yang apa ya, istilahnya ada benang-benang fibrin yang bisa memudahkan untuk pulih sendiri gitu loh. Dan pelan-pelan tanpa dihansaplas pun luka itu kalau yang nggak besar ya, yang luka kecil itu pasti bisa sembuh sendiri kan. Dalam hitungan 2-3 hari itu pasti sudah clear gitu, udah mulai nutup, udah kering dan lain sebagainya sampai akhirnya sembuh gitu. Itu kita cuma kasih betadine aja dan fungsinya betadine itu kan sebenarnya bukan buat nyembuhin luka, tapi buat meminimalisir apa kontaminasi bakteri supaya di luka itu tuh nggak kena bakteri tambahan gitu loh. Pun sama dengan kondisi psikis kita juga. Kalau misal kondisinya lagi nggak baik-baik saja, Allah pun itu memberikan kesempatan kita untuk merecovery diri kita sendiri dan bisa lebih cepat dari apa yang kita duga gitu. Sesimpel apa, makanya aku selalu berpesan kalau misal teman-teman lagi kenapa-kenapa, lagi nggak baik-baik saja, jangan pernah tinggalin dua hal, sholat dan makan. Udah itu aja. Terserah teman-teman mau nangis, kayak mau ngerasa sedih, mau ngerasa berat dengan hatinya, merasa kesel, hancur, dan lain sebagainya, terserah nggak apa-apa. Jalani dulu aja dan nggak apa-apa banget ngerasain itu, cuma jangan pernah ninggalin sholat dan jangan pernah ninggalin makan. Kenapa? Karena dua itu fondasi kita untuk pulih, untuk bisa merecovery diri kita sendiri. Karena pada akhirnya ketika kita sholat, ya secara nggak langsung Allah lagi membuat kita lebih mindful. Dan sholat kan memang sudah menjadi kewajiban ya. Maksudnya memang Allah memberikan kita, membuat sholat itu menjadi bagian dalam hidup kita ya supaya kita bisa memulihkan diri kita melalui hal itu gitu. Itu yang pertama melalui sholat. Di luar itu pun, ketika Allah masih mengizinkan kita bangun di pagi hari, itu pun juga sebenarnya Allah tanpa kita sadari ya, Allah tuh sedang ngajak kita untuk pelan-pelan menyadari bahwa matahari itu masih bersinar lagi. Kamu masih aku izinkan untuk menatap langit dan melihat matahari itu bersinar gitu. Artinya aku masih ada cerita baik hari ini untukmu gitu. Secara nggak langsung tuh Allah ngasih tahu kayak gitu ke kita. Akhirnya ada satu hari yang Allah bawa kita untuk recovery lagi. Ya meskipun masih berat, masih sulit, masih sakit dan lain sebagainya. Tapi at the end faktanya kita dibuat bangun sama Allah pagi ini gitu. Kemudian ada perasaan pastinya dalam satu hari nggak mungkin berat terus gitu, nggak mungkin sedih terus. Pasti ada titik di mana kita sometimes merasa tenang, merasa happy meskipun hanya sekian detik gitu. Dan disitulah juga Allah lagi bantu recovery kita pelan-pelan. Kemudian kita mulai memiliki kesadaran untuk melakukan sesuatu hal untuk diri kita, sesederhana dari olahraga, kemudian journaling dan lain sebagainya untuk lebih mengaktifkan beberapa sinyal-sinyal atau apa ya hal-hal baik untuk diri kita, entah itu self love, self care, kemudian dan self lainnya untuk diri kita mulai kita bangunkan itu sendiri dan dari situ akhirnya pelan-pelan kita bisa mulai menyembuhkan diri kita juga pada akhirnya gitu dan disitulah kuasa Allah untuk membersamai kita melalui hal-hal berat dalam hidup kita. Kalau teman-teman pengen lebih detail tahu ya bahwa dan lebih meyakini bahwa
ada banyak kebaikan yang mau Allah kasih ke kita setiap hari. Itu teman-teman bisa baca e-buku yang baca ini di pagi hari. Itu aku memang sengaja nulis itu tuh buat ngingetin aku kalau lagi capek. Itu percayalah di setiap kita membuka mata, Allah izinkan membuka mata setiap pagi itu artinya memang ada kebaikan yang mau Allah kasih. Ada cerita, ada banyak hal yang mau Allah kasih buat kita setiap harinya. Dan itu pasti juga salah satunya karena memang Allah pengen bantu nyembuhin kita. Nggak serta-merta kita bangun tidur terus ya sudah. There is nothing else, nggak ada nilai apapun, nggak ada makna apapun, hanya karena kita rutinitasnya seperti itu gitu. Tapi ya itu tadi ketika kita mulai mindful, kita mulai menyadari setiap hal yang kita lakukan setiap hari, kita akan semakin menyadari bahwa ternyata Allah itu sesayang itu, senotis itu, seperhatian itu, secare itu sama kita, sengasih kesempatan itu untuk kita menjalani setiap hal-hal baik dalam hidup ini. Pun Allah mengizinkan kita istirahat dan bangun tidur pun juga, ya itu karena memang Allah sepengen itu ngasih kita kebaikan juga gitu. Meskipun kondisinya atau mungkin ada cerita yang lagi bikin kita sedih, bikin kita merasa gagal, bikin kita ngerasa nggak cukup dan lain sebagainya gitu. Next, Minai. Di sini juga ada istilah psikologi acceptance dan komitmen yang mana em, kita menyadari bahwa ketidakpastian itu karena kita nggak tahu ya di masa depan itu bentuknya seperti apa. Tapi yang penting dan seperti yang di awal tadi aku sampaikan bahwa kuncinya adalah bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik di hari ini. Hanya karena kita nggak tahu ke depannya gimana, terus jadinya kita pasrah dan hopeless dan ya sudahlah apa kata Allah aja gitu ke depannya atau takdirku juga udah Allah tetapkan gitu kan kayak ya sudah gitu. Bukan berarti seperti itu, tapi ya tetap kita harus melakukan dan memantaskan diri kita sebaik mungkin ya karena kita bisa menyambut takdir baik yang memang sudah Allah siapkan untuk kita. Karena memang, oh, aku memang sepantas itu dapetin takdir sebaik ini gitu. Karena Allah nggak mungkin ngasih dan memberikan kita takdir-takdir yang nggak baik gitu. Dan semakin kita berusaha untuk memantaskan diri, maka semakin baik juga takdir yang akan Allah berikan pada kita gitu. Dan tanpa kita sadari, yang membuat kita merasa berat dalam menjalani sebuah kehidupan ya, dalam sebuah penerimaan itu adalah bukan bukan karena kita nggak mau menjalani ini gitu, tapi karena kita tuh masih belum mengizinkan peristiwa ini tuh hadir dalam hidup kita. Kita masih berat untuk menghadapi bahwa takdir ini memang bagian dalam hidup kita. Kita menolak untuk itu ada dalam hidup kita. Itu yang akhirnya membuat segala sesuatu hal yang memang sudah Allah gariskan dalam hidup kita rasanya berat banget. Tapi kalau pada akhirnya kayak ya sudah memang Allah takdirkan menjalani kehidupan seperti ini untuk saat ini, pelajaran apa yang bisa aku petik, kemudian eh, apa yang bisa aku berikan kepada orang lain dari peristiwa ini, kebaikan apa yang bisa aku bagikan, kebermanfaatan apa yang bisa aku berikan setelah peristiwa ini, disitulah pada akhirnya yang memang Allah inginkan untuk kita. Jadi bukan karena peristiwanya yang memberatkan kita, tapi memang kitanya aja yang masih belum mengizinkan itu masuk ke dalam hidup kita, hanya karena kita nggak nyaman dengan peristiwa itu. Jangan hanya karena kita nggak nyaman dengan sebuah fakta, dengan sebuah kenyataan, kemudian itu menjadi sesuatu hal yang benar-benar kita tolak, kita nggak terima, kita jauhi, kita hindari gitu. Karena pada akhirnya ya mau kita hindari, kita jauhi, kita tolak dan sebagainya, ya itu bakalan masuk ke dalam hidup kita. Semakin kita pengen menghindar, semakin kita menolak, semakin kita nggak mau ya, semakin kita sakit. Karena memang sudah Allah gariskannya seperti itu. Maka sebaik-baiknya yang bisa kita lakukan adalah menerima, mengizinkan itu hadir, kemudian sudah pelan-pelan apa yang bisa aku dapatkan dari peristiwa ini, apa yang bisa aku berikan kepada orang lain atas peristiwa ini, bagaimana aku bisa mengelola dan membentuk diriku dan lebih baik melalui proses ini. Disitulah titik balik yang memang Allah inginkan, dan disitulah memang proses yang lagi Allah siapkan untuk kita di masa depan, untuk membuat kita bertemu dengan takdir yang lebih baik di masa depan. Next, Minai. Takdir dan ketidakpastian dalam pandangan Islam. Ya, kita tahu sendirilah ya, takdir itu bukan berarti kita pasrah gitu hanya karena itu apa kata Allah terus kita kayak ya sudah, ngikut aja gitu. Tapi harus ada dua hal yang memang berkesinambungan dan itu saling berkaitan gitu ya. Ikhtiar yang kita maksimalkan dan doa yang kita bawa dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, kemudian tawakal dengan hasil. Kalau udah cuma salah satunya aja ya kita bakalan jadi orang yang linglung, jadi gampang gelisah. Kalau kebanyakan ikhtiar kita nggak
tawakal kita akan terkesan memaksakan sesuatu hal untuk terjadi, menyesali sesuatu hal yang terjadi. Itu kalau kita fokus dengan tawakal, fokus dengan usaha-usaha, usaha ikhtiar, ikhtiar, ikhtiar gitu. Kita nggak fokus, kita nggak mencoba tawakal, at the end kita akan menyesali sesuatu, kita akan merasa gelisah dan resah dengan sesuatu. Tapi pun kalau kita tawakal terus, kita benar-benar menyerahkan semuanya sama Allah tanpa ikhtiar dan lain sebagainya ya, kita nggak ngapain, kita menjadi hamba yang lempeng, yang pasif gitu, dan Allah nggak menyukai hamba-hamba yang seperti itu. Jadi kombinasi dua hal ini yang memang harus selalu kita bawa, selalu kita pegang untuk segala aktivitas kenyataan kehidupan hari demi hari yang kita jalani saat ini. Dan ketidakpastian itu adalah bagian dari pendidikan. Tadi kan, jadi memang kayak gini caranya Allah ngebentuk kita gitu. Pendidikan Allah karena pertama, kita dilatih untuk sabar. Kita dilatih untuk tawakal. Kita dibentuk untuk lebih dewasa. Kita akan dicoba dengan apa ya, diuji bahwa seserius apa kita dengan doa-doa kita. Seberharap apa dan sebergantung apa kita sama Allah. Itu semuanya memang sengaja Allah berikan melalui kenyataan ini gitu, melalui ketidakpastian di depan sana, melalui hal-hal yang kita nggak tahu di masa depan itu bentuknya seperti apa. Karena memang Allah sepengen itu ngebentuk kita dengan poin-poin ini tadi. Kita harus sabar dengan sesuatu hal yang kita nggak tahu nanti di depan sana ada apa. Kita harus nggak nyerah dengan sesuatu hal yang memang sedang kita ikhtiarkan. Karena ya kembali lagi, nggak pasti, kita nggak tahu. Seperti yang di minggu kemarin, dengan segala kekhawatiran kita, sama-sama kita nggak tahu di masa depan ada apa, kenapa nggak kita coba untuk memikirkan hal-hal yang baik, kemungkinan-kemungkinan baik yang akan Allah datangkan. Lanjut, Minai. Boleh next. Oke, Allah tidak meminta kita tahu hasilnya, tapi memang Allah meminta kita fokus dengan ikhtiar, karena memang fokus kita di sana. Ketidakpastian itu seringkali cara Allah untuk menggeser kita, membawa kita kepada jalan yang mungkin menurut kita awalnya itu adalah jalan yang terbaik, tapi rencana Allah, jalan yang Allah pilihkan itu jauh lebih baik. Jadi ke depannya nanti, ini juga reminder buat aku pribadi ya. Jadi pada akhirnya ini sebenarnya materi yang juga ngingetin dan menguatkan aku juga sih pada akhirnya. Ke depannya nanti ketika kita lagi mengusahakan sesuatu hal, kayak sudah jalannya sudah lurus nih, aku sudah sesuai dengan maunya Allah, sudah mengikuti semua aturan Allah, sudah mengamalkan banyak amalan yang memang Allah inginkan, ikhtiar-ikhtiarku juga. Tapi kadar Allah ternyata masih belum jalannya, kayak ya sudah memang artinya sedang berjalan sesuai dengan rencana Allah. Dan semakin kita menyerahkan semuanya itu sama Allah, itu semakin ringan, teman-teman. Semakin nggak anxiety. Oh ya, ini aku jadi ada cerita juga sih. Tadi hari ini banget. Hari ini tadi aku kan dari Malang ya. Terus mau balik ke Pasuruan naik bis. Aku biasanya itu naik bis itu yang arah Jember, Probolinggo gitu kan, Banyuwangi. Tapi yang biasa gitu. Nah, di waktu di terminal itu Bapak kenetnya itu nawarin, memang sih tulisannya Jember, tapi dia patas. Nah, aku tanya, Pak ini bisa ke Pasuruan kah gitu. Terus Bapak bilang, bisa Mbak gitu. Tapi aku ada trauma. Jadi sebelum itu aku pernah naik juga, coba naik, ditawarin kan, Mbak mau kemana Pasuruan gitu. Terus akhirnya aku naik bis patas yang arah Jember sama Probolinggo. Karena biasanya Jember Probolinggo itu nyampe ke Pasuruan juga gitu loh. Maksudnya ngelewatin dan turun di Pasuruan. Tapi ternyata itu patas dan aku nggak ngeliat patas yang pertama kalinya ya. Karena ini case yang kedua. Yang pertama kalinya tuh aku nggak ngeliat. Nah, pas aku naik, bisnya udah jalan dong. Sampai akhirnya di pertigaan gitu kan. Di pertigaan aku ngelihat ada tulisan kalau turun Probolinggo itu 50.000, kalau Jember itu 100.000 gitu kan. Akhirnya aku tanya gitu, karena di situ nggak ada Pasuruan. Waktu ini yang case pertama ya. Aku tanya, Pak, ini turun Pasuruan nggak? Loh, enggak, Mbak. Ini mah patas. Ini bakalan terus sampai Probolinggo lewat tol gitu. Waduh, berarti aku nggak akan turun Pasuruan nih ceritanya. Aku bakal nyampe Probolinggo terus gitu kan. Akhirnya, terus ini gimana, Pak? Udah, Mbak, turun sini aja. Nanti di belakang ada bis yang arah ke Pasuruan gitu. Yang juga bis arah Jember, Probolinggo, Banyuwangi gitu. Tapi bisa turun ke Pasuruan gitu kan. Akhirnya aku turun, terus aku nungguin lama dan lain sebagainya. Alhamdulillah dapat bis itu kan. Nah, yang kedua ini yang tadi pagi itu sama.
bisnya bukan bis yang sama tapi sama-sama patas gitu loh, sama-sama bis yang pertama. Karena aku belajar dari yang kemarin, jadi waktu ditawarin, yang pertama nawarin bapaknya bilang, ini turun Pasuruan Pak, turun gitu. Ya sudah aku naik. Tapi ada tulisan lagi di situ sama kayak waktu bis pertama, tulisannya itu Probolinggo 50, Jember 100. Ber-AC juga, patas juga, sama pokoknya seperti yang pertama. Jadi aku belajar kan, waduh ini kalau misal eh, kayak kemarin lagi gimana, ujung-ujungnya aku turun di tengah jalan lagi kayak yang awal dulu kan. Akhirnya aku mastiin lagi, aku udah di bis, tapi bisnya belum jalan. Akhirnya aku turun lagi, terus tanyain sama bapaknya, lo kenapa Mbak? Pak ini beneran ke Pasuruan kan Pak? Iya turun Pasuruan kok Mbak. Oh ya sudah, soalnya kemarin saya pernah kayak gitu tapi nggak turun Pasuruan Pak. Oh enggak, ini turun Pasuruan kok Mbak gitu. Akhirnya aku duduk lah gitu kan. Tapi ternyata, kadarullah, supirnya sama keneknya tuh bukan bapak yang tadi nawarin aku naik, yang mesti tahu kalau ini turun Pasuruan. Dan bisnya udah jalan, udah masuk tol. Aku langsung kayak, aduh ya Allah, ini bukan bapak tadi yang nawarin aku masuk apa buat ngasih tahu kalau ini tuh bakal turun Pasuruan gitu. Aku udah panik dong. Aku takut kayak kalau ini beneran aku nggak bisa turun Pasuruan, aku bakal bablas sampai Probolinggo kayak ya sudah lah gitu. Aku kayak aku sudah di titik memikirkan hal itu gitu loh. Aku sudah di titik mikirin kayak ya sudahlah, ya Allah, aku pasrah kalau misal memang aku bakal turun di Probolinggo dan nggak akan bisa turun Pasuruan gitu. Aku sudah di tahap sepasrah itu kayak meskipun awalnya kayak sempet panik dikit sih, sempet kayak aduh ya Allah ini gimana kalau nanti karena kan pasti nanti sampainya tuh lebih siang gitu loh, sedangkan aku masih ada beberapa pekerjaan yang harus aku selesaikan gitu kan. Kayak awalnya pasti panik, aduh ini sudah masuk tol juga nggak mungkin kan aku minta turun di tengah-tengah tol. Terus sambil bingung dan sedikit resah gitu kan, tapi kayak ya sudahlah, aku sambil seharian tadi tuh istighfar istighfar aja sepanjang jalan, terus sambil kayak ya udahlah, mikir di mindsetku kayak udah mikir hal terburuknya lah istilahnya, kalau kalau aku turun di Probolinggo ya sudah nanti cari bis dari Probolinggo tuh balik ke Pasuruan lagi gitu kan, udah mikirin kayak gitu banget, kayak sudah sepasrah itulah istilahnya gitu, sampai akhirnya ditariin tiket kan kayak biasanya, terus tanya, Pak, ini bisa turun Pasuruan Kak? Oh bisa Mbak gitu. Alhamdulillah, kayak langsung, wah, Masya Allah. Ternyata, dari situ aku belajar sih. Yang pertama, aku belajar bahwa, dan ternyata Alhamdulillah, dia memang masuk tolnya tuh hanya sampai di Purwodadi. Terus pas udah situ keluar by jalan biasa gitu sampai nyampe Pasuruan, terus baru nanti masuk tol lagi untuk ke Probolinggo dan Jember gitu. Ternyata bis itu kayak gitu. Meanwhile, bis yang pertama aku itu nggak bener-bener full, dia tol dari Malang sampai ke Probolinggo dan Jember gitu. Nah, tapi dari peristiwa hari ini tadi, aku belajar beberapa hal. Yang pertama adalah eh, kita apa ya, kita mungkin memang ada sebuah ketakutan atau kekhawatiran terhadap sesuatu gitu kan. Tapi kalau memang pada akhirnya kita menyerahkan gitu kan. Tadi kan di titik aku kayak ya sudahlah pasrah kalau memang aku harus ke Probolinggo gitu kan. Ketika itu sudah di titik yang memasrahkan itu gitu. Tapi ternyata ya yang pertama jadi lebih tenang, kayak ya sudah aku sudah nggak panik, terus beberapa pekerjaan kayak ya sudahlah nanti insya Allah ada waktu mundur beberapa jam gitu kan, kayak ya sudah nggak berat dan aku nggak overthinking atas hal itu gitu, kayak ya sudahlah gitu, lebih ringan gitu. Kemudian yang pelajaran kedua adalah ini pelajaran yang mungkin tanpa kita sadari dan ini sering banget kita hadapi, yaitu apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan pada akhirnya itu nggak pernah terjadi gitu. Karena ya aku sangat khawatir dan takut kalau misal nanti pahit-pahitnya aku nyampe beneran ke Probolinggo gitu kan. Tapi kadarullah ternyata ya enggak, aku tetap bisa turun di Pasuruan gitu. Jadi dari situ apa ya, hari ini tadi tuh dengan peristiwa itu tadi aku bener-bener kayak belajar banget bahwa ya apa yang kita hadapi hari ini tuh at the end ya Allah itu ngelatih kita setiap momentum-momentum perjalanan hidup kita gitu. Tergantung kitanya aja mau mengambil pelajaran nggak dari peristiwa itu gitu, atau malah menyalahkan, menuntut, menyesali dan lain sebagainya gitu. Karena semakin kita mengambil pembelajaran dari setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, entah keputusan kita sendiri gitu ya, kayak keputusanku tadi untuk apa naik di situ gitu sampai aku make sure dua kali aku tanya ke keneknya kan dua kali buat memastikan bahwa ini tuh nggak salah, tapi keneknya bilang enggak Mbak turun Pasuruan gitu, tapi tetap panik karena keneknya nggak ikut naik gitu, yang naik itu kenek lain dan apa si pengemudinya juga pengemudi lain gitu kan, jadi kayak aduh ini gimana gitu, tapi ya alhamdulillah ternyata enggak gitu, jadi apa yang kita khawatirkan ternyata nggak kejadian, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang ketika kita sudah berpikir bahwa oke segala sesuatunya ya sudahlah gitu, kayak pahit-pahitnya harus seperti ini gitu, ya pada akhirnya ya ternyata
kita jauh lebih tenang gitu. Maksudnya ada bagian diri kita yang akan merasa tenang gitu. Meskipun pada akhirnya nanti ke depannya kalau misal nih pet-petnya beneran nyampe Probolinggo bakal kayak gimana juga aku nggak tahu. Tapi seenggaknya di momentum itu, di kondisi tadi itu aku jauh lebih tenang karena kayak ya sudahlah nggak apa-apa memang ini buat pembelajaran gitu. Jadi ya dari situ teman-teman ketika kita merasa bahwa ada perjalanan yang mungkin eh, membingungkan atau mungkin kekhawatiran atau ketakutan kita yang berlebihan, percayalah pada akhirnya tuh nggak beneran terjadi kok. Gitu. Kemudian takdir adalah bagian dari perjalanan karena memang kita masih hidup ya, jadi perjalanan kita masih akan terus berjalan. Ini masih proses kita, setiap fase-fase kehidupan itu bukan akhir, bukan titik selesai, bukan apa ya, bukan pokoknya bukan endingnya gitu. Karena endingnya kita adalah meninggal. Selama kita masih belum meninggal, selama itu juga Allah masih punya banyak cerita buat kita. Kalau teman-teman butuh apa ya, fun fact atau kehidupan-kehidupan orang lain yang lebih rileks dan lebih eh, sangat nyata gitu ya. Teman-teman coba pakai apa ya, buka aplikasi di Treat. Di situ banyak banget orang-orang yang sharing-sharing tentang kondisinya mereka, real life-nya mereka di usia-usia tertentu gitu. Kayak misal di usia 30 tahun mereka baru berkarir, di usia 45 tahun mereka baru nemuin jodohnya, di usia 27 dia baru mulai S1-nya dan lain sebagainya. Itu banyak banget orang-orang yang kayak gitu. Dan dari situ kita bisa mulai membuka perspektif kita bahwa perjalanan hidup kita tuh nggak ada yang terlambat gitu. Tidak ada target-target tertentu, tidak ada apa ya istilahnya kayak standar-standar tertentu tuh sebenarnya nggak ada gitu. Memang, tapi sosialisasi kita gitu, kehidupan sosial kita yang akhirnya membuat segala sesuatu itu standarnya seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Tapi kenyataannya, faktanya, hidup itu nggak berjalan seperti itu gitu. Makanya kalau pengen meminimalisir overthinking kita terhadap perbandingan hidup kita yang agak gimana gitu tuh minimalisir dari Instagram karena Instagram itu adalah isinya pencapaian-pencapaian meskipun ada beberapa yang ilmu-ilmu juga ya tapi akan menentukan standar kita terhadap sesuatu hal itu tuh Instagram itu sangat bisa banget membuat kita kayak gitu jadi memang perlu banget kita sesekali tuh detox apa sosial media untuk beberapa saat gitu diusahakan kalau aku pribadi biasanya di Sabtu Minggu itu aku usahain untuk off gitu terutama di Minggu sih kalau Sabtu kan masih ada beberapa kerjaan juga ya tapi kalau di Minggu itu aku benar-benar pasti off untuk nggak ngelihat sosmed sama sekali karena ya itu tadi untuk mengembalikan dan menyadarkan diriku di kehidupan nyata ini gitu bahwa segala sesuatu hal itu yang aku jalani sekarang ya sudah memang itu yang terbaik untuk hidupku gitu dan itu nggak ada komperan dengan kehidupan siapapun. Next, Minai. Oke, nah di sini ada beberapa contoh. Kalau misal takdirnya itu nggak pasti ya, ada beberapa lini kehidupan gitu kan. Dan ini pasti sudah bukan menyerang ya, apa istilahnya? Dihadapi oleh setiap dari kita gitu. Karir dan masa depan gitu. Ketika kita merencanakan A, ternyata ditolak. Kemudian coba dari penolakan itu, tapi akhirnya kita menemukan jalur baru, kita bisa tahu hal baru lainnya gitu. Dari situ akhirnya kita tahu bahwa Allah itu menutup satu pintu, tapi membuka pintu yang lainnya. Dan nggak mungkin Allah itu nutup satu pintu, terus bener-bener nggak ada peluang buat kita masuk pintu manapun sama sekali itu nggak mungkin. Misal ada 5 pintu, kalaupun 4 ditutup, pasti ada satu yang Allah izinkan buka. Itu sudah pasti teman-teman. Karena kalau pada akhirnya semuanya, lima-limanya Allah tutup pintunya, ya artinya jalan kita nggak melewati pintu tapi berbalik sedikit, kemudian nanti mungkin Allah kasih hanya tirai yang itu akan memudahkan kita melangkah ke depan. Kan who knows ya, gitu. Jadi kalau dari 5 pintu, 4 ditutup, kemudian ada satu yang dibuka, berarti memang jalan satu ini Allah izinkan kita masuki. Tapi kalau pada akhirnya dari 5 pintu, ternyata lima-limanya Allah tutup, maka Allah minta kita mundur sedikit untuk kemudian istirahat dulu atau mungkin eh, apa namanya introspeksi diri dulu, kemudian membenahi diri dulu dan lain sebagainya untuk kemudian 5 pintu ini Allah angkat, Allah gantikan dengan tirai yang lebih mudah untuk kita buka. Nggak perlu kita dorong, hanya cuma buka gini, kita bisa masuk. Ini hanya analogi saja tentang kehidupan, tapi pada akhirnya memang seperti itu, teman-teman. Kemudian hubungan dan percintaan itu sudah biasa lah ya, kita pasti, hampir semua dari kita pasti menghadapi ketika seseorang ditinggalkan, padahal sudah merasa dia jodohku, dia adalah yang terbaik dan lain sebagainya, tapi malah kehilangan. Tapi dari kehilangan yang membuat kita semakin dekat dengan Allah, semakin membuat kita dekat dengan diri kita sendiri, semakin membuat kita ingin memperbaiki diri, maka itu gak kehilangan pada akhirnya. Karena kembali lagi, kehidupan kita yang menentukan adalah diri kita dan Allah. Jadi selama yang hilang itu bukan diri kita dan Allah,
hidup kita insya Allah akan baik-baik saja lagi gitu. Dan kehidupan finansial ini juga pasti ya, maksudnya kondisi materi seseorang itu kan pasti bisa naik turun juga. Saat tabungan menipis, pekerjaan yang nggak kunjung stabil gitu kan, pasti kita akan panik, cemas, bingung, takut gitu kan. Tapi disinilah akhirnya kita muncul untuk mencoba ide baru, kreativitas baru, kemudian usaha baru. Dan selama kita nggak berhenti, bantuan Allah itu pasti ada. Selama kita terus mencoba, pertolongan Allah itu pasti ada. Dan kita, semakin kita di kondisi yang apa ya istilahnya, di press gitu ya, ditekan karena kita merasa nggak ada jalan keluar gitu, semakin kita bingung, kemudian semakin kita menyadari, maka kita akan membentuk dan menghancurkan batas kemampuan kita yang mungkin kita merasa bahwa kita nggak sanggup, nggak sempat memikirkan itu, pada akhirnya akan terbuka sendiri. Dan kita akan melatih problem solving kita juga pada akhirnya. Dan selama seseorang itu masih hidup di dunia ini, selama itu juga Allah selalu mencukupkan rezekinya. Itu juga yang selalu aku yakini sih. Selama kita masih Allah izinkan hadir, masih hidup, masih bernafas, maka rezeki yang Allah titipkan untuk dia hari ini pasti akan Allah cukupkan. Artinya memang masih ada rezeki buat dia hidup hari ini gitu. Next, Minai. Nah, ini yang terakhir, ada hal-hal dalam hidup yang memang nggak diberi jawabannya sekarang, tapi memang diberitahu dari awal. Karena kalau diberitahu dari awal, ya kita nggak akan belajar. Jadi memang semuanya itu nggak pasti, supaya kita belajar dari masa lalu, memperbaikinya di hari ini untuk menciptakan yang terbaik di masa depan atas ketidakpastian itu. Dibikin nggak pasti, dibikin kita asing, dibikin kita nggak pernah tahu, kita buta dengan hal itu, kita nggak tahu gimana takdir Allah bakalan datang, ya supaya kita melakukan kebaikan, menciptakan hal terbaik, memperbaiki, menyiapkan kebaikan, memantaskan hal-hal baik, pokoknya apapun di hari ini. Allah tidak menuntut kita untuk selalu tahu kemana jalan ini berakhir, tapi Allah minta kita supaya melangkah dengan penuh keimanan dan kepastian dan keyakinan. Keimanan kepada Allah dan keyakinan pada diri sendiri. Karena orang lain bisa meremehkan kita, bisa melemahkan kita, bisa meragukan kita, tapi kita nggak boleh melakukan itu ke diri kita sendiri. Itu juga apa ya? Sebuah pengingat juga gitu ya. Orang lain bisa meragukan kita, orang lain bisa nggak yakin sama kita, tapi kita nggak boleh nggak yakin sama diri kita sendiri. Kita nggak boleh ragu, kita nggak boleh menyepelekan diri kita sendiri. Karena kita lebih dari yang kita tahu gitu. Kita lebih kuat, kita lebih hebat, kita lebih lapang, kita lebih sabar, kita bisa lebih ikhlas, kita bisa lebih mengusahakan dan lain sebagainya itu lebih dibandingkan yang kita tahu. Dan takdir itu bukan sesuatu yang menakutkan. Jadi kadang kita melihat di masa depan karena kita nggak tahu, karena itu nggak pasti, jadi kita takut. Tapi padahal takdir itu yang akhirnya menjadi bukti. Ketidakpastian itu yang akhirnya menjadi bukti bahwa ternyata kita memang nggak sendirian hidup di dunia ini. Kita sama Allah. Kita nggak menjalani semua ini sendirian. Kita benar-benar sama Allah, kita benar-benar sama diri kita sendiri yang dengan segala naik turunnya kondisi kita, dengan kondisi emosi kita yang juga naik turun juga, yang kadang bikin kita nyaman dan nggak nyaman, dengan pembelajaran kita, dengan pertemuan kita dengan siapapun, pada akhirnya kita menyadari bahwa dengan hal yang nggak pasti itu, kita tahu bahwa memang Allah adalah sebaik-baik pertolongan, bahwa diri kita adalah sebaik-baiknya pegangan, sebaik-baiknya sosok yang bisa menemani kita kemanapun, dimanapun, yang bisa kita gantungin, itu ya diri kita sendiri dan Allah gitu. Jadi, untuk segala hal yang terjadi dalam hidup kita, dengan semua ketidakpastian itu, selalu berpegang teguh dengan apa yang Allah titipkan sama kita, dengan keyakinan kita sama Allah dan kepercayaan kita dengan diri kita sendiri. Gitu. Karena itulah yang akan menenangkan kita dan membantu kita untuk merasa aman, merasa safe, merasa tenang dengan ketidakpastian itu. Karena kan kita nggak suka ya dengan sesuatu hal yang nggak pasti. Kita kan gampang cemas, kita kan merasa ini tuh bahaya, ini tuh ancaman, kita nggak aman di sini. Dan nggak salah satu sih, salah dua yang membuat kita aman dengan kondisi tersebut adalah keyakinan kita sama Allah dan kepercayaan kita dengan diri kita sendiri dan proses kita juga. Karena kalau misal ditelisik secara psikologi ke belakang pasti akan banyak hal yang juga akhirnya pelan-pelan harus kita latihkan untuk diri kita sendiri untuk merasa aman di kondisi-kondisi tertentu kayak kesulitan finansial, kesulitan dalam menjalin hubungan, kemudian kegagalan dan lain sebagainya.
Kalau akan kita breakdown akan lebih banyak lagi hal-hal yang bisa bikin kita aman dan itu latihan pelan-pelan. Tapi satu hal yang bisa kita yakinkan adalah pegangan kita itu tadi diri kita sendiri dan Allah untuk lebih banyak dan lebih detailnya kita bisa belajar sambil berjalan berproses dengan diri kita. Karena pada akhirnya kita akan tahu kok dengan kita percaya dengan diri kita sendiri untuk mulai mencari keamanan itu ke diri kita sendiri, kita akan mulai mengetahui, kita akan memahami bahwa sesuatu hal yang bikin kita nggak aman itu pada akhirnya bisa kita latih untuk mengamankan diri kita kok dengan ya terapi-terapi tertentu, kemudian dengan sharing dan dengan treatment-treatment tertentu untuk diri kita sendiri. Pelan-pelan, tapi pasti insya Allah kita akan membentuk jangkar keamanan kita di atas ketidakpastian masa depan. Gitu. Next, Min Ai. Oke, mungkin itu untuk malam hari ini. Masya Allah, terima kasih teman-teman. Dan boleh dibuka untuk worksheetnya kita malam hari ini untuk di minggu ketiga. Boleh dibuka Min Ai. Di situ ada beberapa beberapa apa namanya? Ini menjalani takdir di tengah ketidakpastian, ketenangan itu hadir bukan karena kamu mendapatkan kepastian, tapi karena kamu memiliki keyakinan. Kembali lagi, keyakinan dan kepercayaan kita yang kita maksimalkan untuk Allah dan diri kita sendiri. Next. Oke, di sini ada surat At-Talaq. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Coba